Nama lengkap saya Priscilla Pansiani dengan NIM 2103030018. Saya adalah mahasiswa Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biodata ahli sosiologi, khususnya di bidang sosiologi klasik, yaitu Auguste Comte. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Sosiologi adalah ilmu yang terbilang cukup lama daripada ilmu-ilmu sosial lainnya. Sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte. Sosiologi dikukuhkan menjadi suatu disiplin ilmu karena berkat jasa besar Emile Durkheim. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Mempelajari sosiologi tidak terlepas dari berbagai teori yang menjadi landasan utama untuk menganalisis perubahan masyarakat dan berbagai gejala sosial yang muncul akibat perubahan tersebut. Auguste Comte adalah salah satu tokoh dalam bidang ilmu sosial yang memberikan sumbangsi besar dalam ilmu sosiologi. Auguste Comte dikenal sebagai pendukung aliran positivisme. Auguste Comte orangnya kritis, pintar, dan mampu hidup sederhana, tetapi kehidupan sosial ekonominya kurang berhasil. Comte pernah menjadi anak angkat dari Saint-Simon. Ilmu positifnya berkaitan dengan hukum 3 tahap perkembangan intelektual manusia. 3 tahap perkembangan intelektual tersebut ialah tahap teologi, metafisik, dan positivistik. Bab 2 Pembahasan. Yang pertama, biodata Auguste Comte. Dalam sosiologi, Auguste Comte atau pada tahun 1789 sampai 1857 dikenal sebagai pendukung aliran positivisme. Auguste Comte berasal dari Prancis dan merupakan orang pertama yang menggunakan kata sosiologi untuk ilmu yang dewasa ini dikenal sebagai sosiologi. Dia lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari tahun 1789. Meski berasal dari orang tua kelas menengah dan mempunyai peluang untuk studi di perguruan tinggi, Comte tidak pernah mendapat ijazah perguruan tinggi. Bersama teman-temannya, dia dikeluarkan dari École Polytechnique karena pemberontakan yang mereka lakukan. Hal tersebut membawa dampak buruk bagi karir akademis Auguste Comte. Pada tahun 1817, Auguste Comte menjadi sekretaris dan sekaligus anak angkat Saint-Simon, seorang yang berusia 40 tahun lebih tua dari Comte. Selama bertahun-tahun mereka bekerja sama dengan baik. Namun, pada tahun 1824, mereka bersengketa karena Comte yakin Saint-Simon menghapus namanya dari satu karya sumbangannya. Comte mengartikan sosiologi sebagai ilmu positif tentang masyarakat. Dia menggunakan istilah positif yang sama dengan empiris. Pemikiran Auguste Comte tentang individu, masyarakat, dan perubahan sosial. Perkembangan masyarakat pada abad ke-19 menurut Comte dapat mencapai tahap yang positif atau positive state. Tahap ini diwarnai oleh cara penggunaan pengetahuan empiris untuk memahami dunia sosial sekaligus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sosiologi adalah menyelidiki hukum-hukum tindakan dan reaksi terhadap bagian-bagian yang berbeda dalam sistem sosial yang selalu secara bertahap. Hal ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan atau mutual relation di antara unsur-unsur dalam suatu sistem sosial secara keseluruhan.
Penjelasan mengenai gejala sosial menurut Comte dapat diperoleh melalui 1. Kajian terhadap struktur masyarakat berdasarkan konsep statistika sosial. 2. Kajian perubahan atau perkembangan masyarakat berdasarkan Comte yang disebut dinamika sosial atau dinamik Comte. 2. Karya besar Auguste Comte. Pada tahun 1942, Auguste Comte mempublikasikan bukunya yang berjudul Liqueurs de Philosophies Positivistes. Pemikiran brilian Comte mulai menjadi suatu aliran, pemikiran yang baru dalam karya-karya filsafat yang tumbuh lebih dahulu. Dengan penuh kesadaran bahwa akal budi manusia terbatas, Comte mencoba mengatasi dengan membentuk ilmu pengetahuan, yang pengetahuan seperti apa yang sedang Comte bangun, yaitu 1. Membenarkan dan menerima gejala empiris sebagai kenyataan. 2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan gejala itu menurut hukum yang menguasai mereka. 3. Memprediksi fenomena-fenomena yang akan datang berdasarkan hukum-hukum itu dan mengambil tindakan yang dirasa bermanfaat. Pada zaman pencerahan menyebabkan beberapa penyakit pada masyarakat. Oleh karena itu, Comte menginginkan adanya perubahan atau reformasi sosial untuk memperbaiki penyakit yang diakibatkan oleh revolusi Perancis dan pencerahan itu. Comte hanya menginginkan evolusi alamiah di masyarakat, hingga akhirnya tercipta teori evolusi yang dikemukakan Comte yang biasa disebut hampir 3 tahap, yaitu 1. Tahap teologi, di mana pemikiran manusia masih sangat sederhana dengan mengaitkan gejala alam dengan sesuatu yang bersifat subnatural. 2. Metafisik, penjelasan spekulatif yang hanya mengandalkan akal budi tanpa penelitian ilmiah, dan yang ketiga positifisik, yaitu saat manusia menjawab fenomena dengan hampir kausalitas dilandaskan ilmu pengetahuan yang empiris. Sekian dari saya, terima kasih.